Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas anugerah kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Kalau hari ini kami boleh menikmati, menjalani kehidupan kami, Tuhan, kami sungguh menyadari tanpa pimpinan dan tuntunan Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak berdaya menghadapi hari-hari kami. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami terus menyerahkan diri kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan, kami pelajari bersama-sama, sungguh boleh menjadi petunjuk dalam kami menjalani kehidupan kami. Tuntunlah dan pimpinlah kami supaya kami memahami dengan kuat kuasa dan terang Roh Kudus-Mu. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah di antara kita pernah mempunyai satu pengalaman ditanya seseorang seperti ini? Apakah kamu tadi melihat ada seorang wanita lewat di depan rumahmu? Iya, saya melihat, tapi saya tidak benar-benar memperhatikan dia. Dia berjalan ke arah mana, dia bawa apa, atau dia pakai baju apa, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita melihat sesuatu, seseorang, atau hal yang lain, tetapi kita tidak sungguh-sungguh memperhatikannya. Nah, hari ini renungan firman Tuhan dengan satu judul, Melihat Tanpa Memperhatikan. Kita akan bersama-sama membaca dari Yesaya pasal 42 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesaya pasal 42 ayat 18 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah, hai orang-orang tuli. Pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hamba-Ku, dan yang tuli seperti utusan yang Kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhan-Ku, dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang sudah kita baca ini merupakan satu panggilan sekaligus perintah yang sangat tegas dari Tuhan agar bangsa Israel itu memikirkan kehidupan mereka, memikirkan keadaannya, dan memikirkan sikap mereka. Israel dikatakan buta itu terkait dengan kejahatan moral yang mereka lakukan. Sudah tidak peduli, bahkan seakan-akan tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Israel disebut sebagai hamba, disebut sebagai utusan, karena memang mereka dipilih oleh Tuhan sebagai alat di tangannya untuk menjalankan keadilannya di bumi ini. Bangsa ini sudah melihat dan mengalami penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka dalam sepanjang sejarah. Baik pertolongannya dari peristiwa Israel dibebaskan dari Mesir. Kemudian di masa-masa pengembaraan di padang gurun, begitu Tuhan memelihara mereka. Mereka pun diberi kemenangan dalam menaklukkan bangsa-bangsa lain, sampai mereka bisa berdiri sebagai bangsa yang kokoh. Bahkan mereka memiliki sistem pemerintahan yang cukup kuat, ada kelimpahan materi, dan Tuhan juga sangat memperhatikan kehidupan rohani mereka. Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk membangun kehidupan rohani umat ini, dan lain sebagainya. Namun sungguh disayangkan apa yang terjadi Bapak Ibu. Justru mereka tidak mau hidup benar. Mereka yang sudah diajar oleh Tuhan bagaimana menjalani kehidupan yang benar dan menaati firman-Nya, namun yang terjadi mereka tidak mau melakukannya. Mereka tidak menjadi saksi Tuhan untuk menyatakan kebenarannya. Bahkan sebagian besar rakyat, para pemimpin, raja, dan
lebih mengerikan lagi, para imam kalangan rohaniwan justru melakukan kebejatan moral. Mereka jauh daripada perkenan Tuhan. Mereka meninggikan diri, menganggap bahwa pertolongan, berkat Tuhan selama ini yang mereka alami, mereka terima, itu adalah hal yang wajar atau selayaknya mereka terima, mereka nikmati. Mereka tidak menyadari bahwa hanya Tuhan, Allah pencipta langit bumi, itu yang patut mereka sembah, yang harus mereka sembah dan tinggikan, dan harus mereka taati setiap perintah dan melakukan kehendak Tuhan saja. Kejahatan ini rupanya sudah mereka lakukan sepanjang sejarah, baik daripada masa hakim-hakim sampai di masa pembuangan. Ini terjadi dari generasi ke generasi, turun-temurun. Nah, dosa apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan? Kalau kita melihat di Yesaya pasal 57, khususnya di ayat 4-7, di situ disinggung mengenai penyembahan berhala. Itu menjadi satu kejahatan yang meluas di Israel. Kemudian di Yesaya pasal 29 ayat 13 menyinggung mengenai kemunafikan yang merusak kehidupan rohani. Israel mengecewakan hati Tuhan. Mereka menyangkali panggilan sebagai hamba-Nya. Intinya, bangsa ini buta terhadap maksud Tuhan sejak semula mereka dipilih menjadi umat-Nya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan? Benarkah sebagai umat yang sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, kita menyadari maksud Tuhan bagi kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya, sebagai orang percaya? Ketika kita mengalami satu persoalan, ada beban berat, kita sakit hati, kecewa, dan mulai bertanya-tanya, kenapa saya gagal? Kenapa saya seringkali ditimpa oleh masalah? Kenapa saya tidak bahagia? Kenapa ketika saya sakit, saya tidak kunjung sembuh? Kemudian kita juga bertanya lagi, kenapa saya harus berada di tengah-tengah situasi yang sulit ini, tengah-tengah keadaan yang tidak baik? Mungkin kehidupan ekonomi yang tidak memadai, kemudian ada pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, kegagalan-kegagalan kita, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, pada waktu kita mengalami penderitaan ini, mengalami kegagalan ini, kita punya kecenderungan untuk terus menyoroti penderitaan atau masalah itu yang lebih besar dan mengabaikan ada kekuatan untuk kuasa Tuhan di atas semua itu. Celakanya, tatkala kita jatuh, kita terjerumus, justru sesuatu yang di luar kita, entah itu lingkungan, entah itu orang lain, atau bahkan keadaan, situasi, justru itu yang kita persalahkan. Kita membenarkan diri kita sendiri. Kita enggan untuk mengkoreksi diri kita, kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita melalaikannya. Kita melupakan Tuhan, kita melupakan bahwa kita harus selalu butuh pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan kita bisa dituntun untuk mengerti maksud kehendak Tuhan, tujuan Tuhan di balik semua itu. Kita lalai pada kemahakuasaan Allah, kita lalai melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Berapapun besarnya problem, masalah, atau kegagalan kita, kuasa Allah itu jauh lebih besar daripada semua itu. Kalau Tuhan mau, pasti Tuhan bisa menyingkirkan masalah itu dalam sekejap mata. Tetapi kalaupun Tuhan tidak mau melakukan hal itu, tidak berkehendak melakukan hal itu, pasti Tuhan punya rencana dan maksud yang indah, yang terbaik di atas semuanya. Di sisi yang lain, Bapak Ibu, mungkin dalam keadaan sebaliknya, ketika keadaan kita nampaknya enak, nampaknya kita merasa nyaman dan baik-baik saja, kita merasa bahwa itu adalah hal yang wajar. Kita layak untuk menikmati itu, karena kita berpikir, saya sudah berusaha dengan baik, saya punya kemampuan, saya sudah berusaha, saya sudah bekerja keras dengan kekuatan yang ada pada saya dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sudah melalaikan Tuhan. Kita melupakan bahwa tidak ada yang terjadi secara
kebetulan. Semua terjadi atas perkenan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kita memandang dengan mata rohani kita, pahami maksud Tuhan bagi kita dalam segala keadaan yang ada. Mari kita melihat bahwa panggilan Tuhan dari awal perjalanan iman kita sebagai orang percaya itu adalah panggilan yang begitu mulia. Sekali lagi, hanya karena Tuhan dan hanya untuk Tuhan, bagi Tuhan sajalah kita ada sampai saat ini dengan segala keberadaan kita. Supaya kita selalu mengingat, kita selalu memperhatikan siapa dan bagaimana Tuhan yang kita sembah itu. Dan menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk hidup di dalam pimpinannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.